Selamat hari Sabat kepada kita semua, pemirsa Cornelius Media dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan belajar Alkitab dan kita akan melihat ada pelajaran-pelajaran penting yang boleh kita belajar pada saat ini dari sebuah cerita yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 4. Ada seorang yang bernama Kain di sana dan kita akan melihat ada 3 karakter dari Kain yang sangat berbahaya kalau kita miliki pada saat ini. Tetapi sebelum kita akan lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh kembali menyaksikan program Teduh bersama Cornelius Media. Tuhan berkati kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti. Kami berdoa juga para pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Kiranya boleh diberkati lewat firman Tuhan ini. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita lanjut, kita akan melihat bahwa kitab Kejadian ini adalah kitab yang pertama di dalam Alkitab. Dan sebagai kitab permulaan, kalau kita melihat lebih detail lagi Kejadian pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ke-11, ada muncul hal-hal yang pertama, cerita-cerita yang menyajikan kepada kita hal-hal yang pertama terjadi di atas dunia. Ada pria dan wanita yang pertama, ada pernikahan yang pertama, ada dosa yang pertama, ada kematian yang pertama, ada kutuk yang pertama, ada janji yang pertama, dan masih banyak lagi hal-hal yang pertama yang kita jumpai di dalam kitab Kejadian. Di dalam Kejadian pasal 4 kita akan melihat cerita dari keluarga yang pertama di dalam Alkitab, di mana keluarga ini diceritakan mereka memiliki anak laki-laki yang bernama Kain. Di mana Kain ini dituliskan di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yudas 1 ayat 11, bahwa jalan yang ditempuh Kain ini merupakan potret dari orang yang berdosa yang hilang dan tidak pernah kembali. Dia adalah prototipe, pola dasar dari seseorang yang memberontak dan tidak pernah kembali lagi. Ayat di dalam Yudas pasalnya yang pertama, ayat 11 ini menggambarkan kehidupan Kain dengan sempurna. Ayat ini juga menggambarkan kehidupan semua orang yang hidup bukan oleh iman, tetapi hidup menurut daging. Di dalam cerita ini kita akan melihat bahwa Kain menolak menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan saat ini kita akan melihat sifat Kain yang akan membuat dia hilang dan tidak pernah kembali. Ketika Anda akan mendengarkan sifat Kain ini, saya akan meminta Anda untuk memeriksa hati Anda. Jika Anda melihat karakter ini dalam diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda perlu diselamatkan. Dan saya akan mendorong Anda untuk melihat kepada Yesus. Kalau saja pada saat Anda mendengarkan firman ini, Anda melihat karakter ini pada orang-orang yang ada di sekitar Anda, saya mengajak Anda, saya mendorong Anda untuk mendoakan mereka agar mereka juga dapat diselamatkan. Ada 3 karakter yang kita harus jauhi karena karakter ini sangat berbahaya yang kita boleh pelajari dari cerita Kain. Yang pertama adalah hati yang tidak percaya. Hati yang tidak percaya. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 dan 24, kita akan melihat cerita bagaimana Adam dan Hawa yang diusir dari dalam Taman Eden. Mereka dipisahkan dan ada malaikat yang berdiri di sana sehingga Adam dan Hawa tidak boleh masuk dan memakan buah pohon kehidupan. Dan sejak saat itu kehidupan mereka berubah. Hubungan mereka dengan Tuhan berubah. Yang dahulunya sempurna menjadi malapetaka. Mereka harus bekerja keras dan tentu ini adalah penyesalan. Hari-hari berjalan dengan Tuhan di Taman Eden pun berakhir. Dan kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ini, ada informasi yang menyatakan bahwa Adam kemudian bersetubuh dengan istrinya. Nah, saudara-saudara, di dalam kutuk kematian ini, mereka memiliki harapan, yaitu kehidupan baru. Hawa
yaitu wanita yang pertama. Adalah wanita yang merasakan sakit melahirkan. Dia adalah wanita yang pertama kali merasakan sakit melahirkan. Dia adalah wanita pertama yang merasakan kebahagiaan ketika menggendong bayi pertama di dunia. Dan Kain ini adalah bayi pertama di dunia. Kain adalah harapan bagi keluarga ini. Mereka sudah diusir dari dalam Taman Eden, tetapi mereka mendengarkan janji. Mereka akan dipulihkan dengan Tuhan. Dan kelahiran Kain ini adalah sebuah harapan bagi keluarga ini, Adam dan Hawa. Mereka berharap dengan lahirnya anak ini, maka hubungan mereka dengan Tuhan akan kembali seperti semula. Dan saudara bisa bayangkan, ketika Hawa tahu dia hamil, pasangan ini adalah pasangan yang senang. Mereka adalah pasangan yang bahagia luar biasa. Dan saudara-saudara, pada saat itu Kain pun lahir. Dan Hawa mengatakan, saya telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Luar biasa, ada harapan di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan saya kekuatan, pertolongan, sehingga anak laki-laki ini boleh lahir. Kemudian lahir juga yang kedua, yang namanya Habel, yang artinya adalah nafas uap atau muda rusak. Bayi-bayi ini tentunya membawa harapan kepada keluarga yang telah jatuh di dalam dosa. Kain dan Habel, mereka tumbuh di rumah yang sama. Mereka menerima instruksi yang sama. Mereka melihat hal-hal yang sama dalam kehidupan mereka. Berbagai pengalaman telah mereka lewati bersama. Tetapi ada perbedaan yang muncul di antara keduanya, yaitu pekerjaan mereka yang pertama dan yang kedua adalah cara menyembah mereka. Pekerjaan mereka, Kain lebih memilih untuk menjadi seorang petani, sedangkan Habel memilih menjadi seorang peternak. Mari kita akan lihat. Pekerjaan mereka atau perbedaan yang pertama ini tentu tidak menjadi soal. Karena ini adalah usaha dari keduanya untuk menopang keluarga mereka saat itu. Mereka harus bekerja. Tetapi ada masalah dengan perbedaan yang kedua, yaitu masalah cara menyembah mereka. Dan tentu Adam dan Hawa telah mengajarkan mereka tentang cara menyembah Allah dengan benar. Kita tahu dari mana bahwa mereka sudah diajarkan? Kita tahu karena Habel melakukan yang benar. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 21, Adam dan Hawa di sana menyaksikan Tuhan memberikan domba untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan ini dilakukan turun-menurun. Mereka ajarkan juga ini kepada anak-anak mereka, yaitu Kain dan Habel. Di ayat 3 dan 4, Kain dan Habel mempersembahkan korban. Dan di dalam ayat yang 4, kita dapat informasi bahwa Tuhan mengindahkan atau Tuhan respect terhadap Habel dan korban persembahannya itu. Kenapa sampai persembahan Habel diterima sedangkan persembahan Kain tidak? Nah saudara-saudara, kalau kita baca cerita ini kita akan dapati bahwa Kain mempersembahkan hasil tanah. Dan Kain mempersembahkan hasil tanah dan Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Kenapa yang satu diterima, yang satu ditolak? Kita tahu bersama di dalam Imamat pasal 2, ada hukum juga yang mengajarkan tentang memberikan persembahan berupa hasil dari tanah. Tetapi kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, informasi yang kita baca di dalam Imamat pasalnya yang kedua, ini tidak berbicara mengenai burnt offering. Tetapi ini berbicara mengenai grain offering, korban sajian, di mana alasannya adalah mereka berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan, mereka mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan grain offering ini tidak punya hubungan dengan burnt offering, yang mana akan mengarahkan mereka kepada pengampunan dosa, yang melambangkan Yesus yang nanti akan mati, darahnya tercurah untuk mengampuni dosa umat manusia. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, kalau kita baca di dalam tulisan-tulisan inspirasi, pena inspirasi, di sana dicatat di dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman 64. Di sana sangat jelas mengatakan bahwa tanpa tercurahnya darah,
tidak akan ada pengampunan dosa. Dan mereka harus menunjukkan iman mereka di dalam darah Kristus sebagai penebusan yang dijanjikan dengan cara mempersembahkan anak sulung domba mereka sebagai korban. Di samping itu, buah sulung hasil bumi harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Jadi dua-duanya penting. Dua-dua ini persembahan adalah penting, tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Dan ini yang harus dipahami oleh kedua anak ini. Mereka sudah diberitahukan tentang informasi penting ini, tetapi sayang sekali Kain masih saja datang dengan persembahannya. Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18-19. Di sana Rasul Petrus mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah yang membuat Tuhan respek kepada Habel. Tuhan mengindahkan persembahannya. Saudara-saudara, mempersembahkan korban yang kemudian di sana ada darah. Ini adalah tema yang nyata di dalam Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 3 di dalam Taman Eden. Kemudian di Keluaran 12 di Mesir. Kemudian Imamat pasal 16 pada hari pendamaian setiap tahun. 2 Korintus 5 ayat 20 pada saat di Kalvari. Dan Wahyu 5 ayat 1 setelah kebangkitan. Kita dapat melihat bahwa semuanya ini adalah mengatur atau memberikan informasi kepada umat manusia tentang pentingnya untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Kain memiliki hati yang tidak percaya. Ada indikasi kuat kita lihat di sini bahwa Habel memberikan persembahan yang dipersiapkan dengan baik. Dia siapkan segala sesuatu dengan baik. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 mengatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Habel mempersiapkan segala sesuatu. Dia tidak datang asal-asal dan memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Dia mempersiapkan dengan rapi. Dia menyiapkan lemak-lemaknya. Dia memilih bagian-bagian penting dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 4 mengatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudaraku yang terkasih, pengorbanan Habel mengungkapkan kondisi hatinya. Dia mencintai Tuhan dan dia menghormati Tuhan. Oleh karena itu dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan dia datang menghadap Tuhan. Di sisi lain, Kain dikatakan bahwa dia telah membawa hasil tanah, tetapi tidak ada bukti iman akan janji-janji Tuhan. Tidak ada bukti persiapan di sana. Dan apa yang diserahkan atau dipersembahkan Kain kepada Tuhan, sementara mengungkapkan kondisi hatinya yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada Habel ada pengakuan akan dosa dan kebutuhannya akan juru selamat, tetapi Kain tidak ada. Kain tidak mengakui bahwa dia adalah orang yang berdosa, bahwa dia membutuhkan seorang juru selamat. Karena kurangnya iman dan ketergantungan pada diri sendiri, maka Tuhan menolak Kain dan persembahannya itu. Karakter yang pertama yang harus kita hindari adalah hati yang tidak percaya. Karakter yang kedua adalah hati yang tidak bertobat. Kalau kita baca ayatnya yang kelima, informasi di dalam Alkitab mengatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
kita dapat melihat di sini bahwa segera setelah persembahannya ditolak, Kain menjadi panas dan mukanya muram. Dan Tuhan mengetahui akan hal ini. Oleh karena itu kalau kita baca lanjut cerita ini di dalam ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ayat 6 kita dapat melihat bahwa Kain marah dan bercemburu. Dan di dalam ayat yang ke-7, Tuhan mau agar Kain bertobat. Tetapi sayang sekali, poin yang kedua ini kita dapati bahwa Kain tidak memiliki hati yang mau bertobat. Dia memiliki hati yang tidak mau bertobat. Tuhan ingin agar Kain bertobat dari sikapnya dengan kerendahan hati. Tuhan memperingatkan dia bahwa dosa itu seperti binatang buas yang siap menerkam. Jika Kain bertobat, maka Tuhan yang berkuasa tidak akan membiarkan binatang itu menguasainya. Tetapi kita tahu jalan mana yang dipilih Kain. Dia menolak untuk bertobat. Dia menolak untuk mencintai Tuhan. Dia menolak untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Dan pada saat itu, dia membuka pintunya dan membiarkan setan masuk. Saudara, semua kita yang jatuh dalam dunia berdosa ini punya masalah sama seperti Kain. Kita memiliki pergumulan-pergumulan hidup. Dan tentunya di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita harus paham bahwa dosa itu selalu mengintip di depan pintu. Kalau kita sekali membuka pintu itu, maka dia akan masuk dan dia akan membuat kita menderita. Malapetaka akan hadir dalam kehidupan kita. Saudara, jika Anda hilang, Anda perlu tahu bahwa dosa akan menerkam Anda. Kecuali Anda berbalik daripadanya dan datang kepada Yesus. Dosa adalah tuan yang menipu dan kejam. Ia akan menuntun Anda bersama dengan kesenangan yang memikat dengan janji-janjinya kepada saudara. Jalan dosa selalu mengarah kepada kekecewaan, kekalahan, dan kematian. Jalan dosa selalu menjauhkan dari kedamaian, dari harapan, dari sukacita. Jalan dosa selalu berakhir di api neraka. Jangan pernah biarkan dosa itu masuk. Jika Anda membiarkan dia masuk, Anda akan kecewa dan Anda akan dijauhkan dari kedamaian. Saudara, Tuhan tidak dapat membantu orang yang sama seperti Kain. Tidak ada yang bisa. Orang yang menolak untuk mengakui kondisi rohaninya dan yang menolak untuk bertobat dari dosa tidak dapat dan tidak akan diselamatkan. Semua orang yang tersesat dan tetap seperti itu dicirikan oleh hati yang tidak bertobat. Ciri yang pertama yaitu dia memiliki hati yang tidak percaya. Kemudian ciri yang kedua, dia memiliki hati yang tidak bertobat. Dan yang ketiga, dia memiliki hati yang fasik. Saudara, kondisi hati menentukan kondisi hidup. Ayat 8, Alkitab mengatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuhnya. Pada saat itu, Kain marah kepada Tuhan, tetapi juga dia marah kepada adiknya. Dia marah kepada Tuhan karena tidak mengindahkan persembahannya. Dan dia marah kepada adiknya karena tidak mau bersama-sama dengan dia memberontak kepada Tuhan. Dia marah kepada Habel karena menjadi orang yang saleh. Saudara, hindari sifat ini, hati yang fasik. Pena Inspirasi menulis bahwa pada waktu Kain melihat bahwa persembahannya ditolak, ia marah kepada Tuhan dan Habel. Ia marah bahwa Tuhan tidak menerima usaha manusia sebagai pengganti korban yang telah ditetapkan oleh ilahi. Dia marah, Tuhan, saya sudah usaha untuk datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak hitung usaha saya? Dia tidak mengerti
bahwa manusia itu diselamatkan oleh iman, bukan karena usaha. Dia mengambil caranya sendiri untuk diselamatkan. Dia marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak menerima usaha manusia untuk diselamatkan. Dan kemudian dia marah juga kepada Habel, saudaranya itu, karena lebih memilih untuk menurut Tuhan daripada bersama-sama dengan dia memberontak terhadap Tuhan. Kemudian Habel dibunuh oleh Kain. Dan di dalam ayat yang ke-9, setelah itu Tuhan berfirman kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Kemudian Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Saudara, sekali lagi, kondisi hati menentukan kondisi hidup. Kain sudah berbuat hal yang salah. Tetapi pada saat dia ditanya, dia justru menyangkal perbuatannya. Dia yang membawa adiknya ke padang lalu dibunuh di padang. Setelah ditanya, dia menyangkal akan hal itu. Dan inilah hati orang fasik. Mereka merencanakan kejahatan. Mereka tidak mengakui kejahatan. Justru mereka menuduh orang atas kejahatannya. Kita dapat melihat pada saat kata-kata ini dikeluarkan oleh Kain, dia sementara menuduh Tuhan. Tuhan yang menjaga adiknya, bukan dia yang menjaga adiknya. Saudara, kembali pena inspirasi mengatakan bahwa Kain telah hanyut terlalu jauh dalam dosa, sehingga ia telah kehilangan satu perasaan akan hadirat Tuhan, akan kebesarannya serta kemahatauannya. Ya, Kain lupa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang mau hadir. Pada saat Kain membunuh Habel, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Tetapi karena hatinya yang fasik, dosanya telah membawa dia sehingga perasaan takut dan mengetahui hadirat Tuhan itu hilang dari hati Kain. Ia telah menggunakan dusta untuk menyembunyikan kesalahannya. Saudara akan dituntun dari dosa satu kepada dosa yang lainnya. Dan yang lebih parah adalah saudara akan dibawa pada satu perasaan di mana saudara tidak merasakan ketakutan ketika saudara berbuat dosa. Kain kemudian mendapat kutuk. Ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kita ingat Adam ayahnya. Pada saat berbuat dosa di Taman Eden, dia mendapatkan kutuk bahwa dia akan susah mengusahakan tanah. Tetapi pada Kain, dia sudah susah mengusahakan tanah, tetapi dia akan melihat lebih dan lebih buruk, yaitu dia akan melihat tanah itu tidak memberikan hasil yang penuh pada kehidupannya. Setiap kali kita berbuat dosa, maka berkat itu akan semakin jauh. Setiap kali kita berbuat dosa dan berbuat dosa lagi, maka semakin jauh kita di dalam hasil-hasil berkat yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Hati yang fasik. Nama Kain muncul 20 kali di dalam Alkitab, di dalam 17 ayat di dalam Alkitab. Dan kemudian di dalam Perjanjian Baru, namanya hanya muncul 3 kali. Dan setiap kali dia muncul di dalam Perjanjian Baru, selalu digunakan di dalam konteks yang negatif. Saudara-saudara, apa yang menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini? Pena inspirasi mengatakan bahwa Kain memanjakan roh pemberontakan. Dia adalah orang yang selalu mempertanyakan, berontak, bersungut-sungut kepada Allah. Dia tidak terima akan kutuk yang dijatuhkan kepada orang tuanya. Ia membiarkan pikirannya sejalan dengan pikiran yang telah membuat setan jatuh di atas dalam surga. Dia memenjakan keinginan untuk meninggikan diri dan meragukan keadilan serta kekuasaan ilahi. Saudara, jangan biarkan karakter-karakter ini ada di dalam hati kita. Jangan biarkan juga karakter-karakter ini terlihat di antara sesama kita manusia.
hati yang tidak percaya, hati yang tidak mau bertobat, hati orang fasik. Biarlah kita boleh memiliki hati yang selalu dengan kerendahan hati mencari Tuhan, mencari kedamaian, mencari sukacita, mencari pertobatan dan pengampunan. Agar kita boleh diberkati dalam kehidupan kita. Berkat kita boleh melimpah. Dan lebih daripada itu, kita boleh merasakan, menikmati keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan telah menolong kami, sehingga kesempatan demi kesempatan dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Malam hari ini, terima kasih untuk kesempatan. Kami boleh belajar firman Tuhan, melihat ada 3 karakter yang bahaya yang dimiliki oleh Kain. Oh Tuhan, jauhkanlah hati kami dari 3 sifat ini. Biarkanlah hati kami akan selalu tertuju kepada Tuhan, agar kami boleh diselamatkan pada saat Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa di surga, berkati kiranya pemirsa Cornelius Media. Tuhan berkati mereka dalam segala situasi, keadaan apapun yang sementara mereka hadapi masing-masing. Rumah tangga mereka Tuhan berikan kebahagiaan. Pekerjaan mereka Tuhan berikan keberhasilan. Segala sakit penyakit yang dihadapi Tuhan berikan kesembuhan. Apabila ada duka cita Tuhan berikan penghiburan. Apabila ada pencobaan Tuhan berikan kemenangan. Dan biarlah kami semua dapat melihat, merasakan rahmat Tuhan yang tidak pernah putus, yang selalu baru tiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Cornelius Media yang telah menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada semua kami. Berkati kiranya pelayanan media ini. Berkati pimpinan Bapak Billy Kumulontang bersama-sama dengan seluruh staf yang ada. Tuhan kiranya memberkati agar kiranya media ini dapat menjadi berkat di mana saja siaran ini dapat ditangkap. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampun dosa kami Tuhan yang begitu banyak. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku